Drama pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Roni Ardiansyah akhirnya berakhir. Kini Roni Ardiansyah kembali ke jabatannya dan disambut gembira oleh para siswa dan guru. Roni Ardiansyah disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Mereka berbaris dan bersorak riang gembira saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Untuk kalian lebih hebat lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Roni Ardiansyah kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tidak hanya para siswa yang senang, petugas keamanan Ageng Wintoro ikut senang karena dapat kembali bekerja di sekolah. Aku senang karena SMP 1 ini seperti rumahku sendiri. Anak-anak, saya merasa bahagia. Terima kasih atas bantuannya Bapak, Ibu yang telah memberikan support. Terima kasih Pak Arlan yang telah memberi kepercayaan di SMP 1 lagi. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Masa berjalan kaki dari posko masyarakat Pati Bersatu menuju ke kantor DPRD Pati dengan membawa poster dan berbagai spanduk. Mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Dalam orasinya, mereka juga meminta pansus hak angket DPRD Pati bekerja sama secara transparan. 1.000 orang diprediksi ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Sementara aparat keamanan juga telah berjaga di depan kantor DPRD untuk mengawal jalannya aksi ini. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Bupati Pati diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api 27 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan, Sudewo menekankan dirinya tidak korupsi. Sebelumnya Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Dan pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Rizna Sutrianto. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya.
Sebelumnya, warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ini di Gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.